Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang struktur modal perusahaan. Lanjut. Perkenalkan dari saya dulu. Saya Lutfiana Eka, NPM 0044, dan rekan-rekan saya ada Rezal Rizky Nabawi dengan NPM 0038. Ada Eka Puspita dengan NPM 0051, Hanifa Aufa Fitri dengan NPM 0057, dan Aziz Taufikur Rahman NPM 0063, dan Yasir Indra dengan NPM 0069. Lanjut. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang modal. Modal adalah dana yang berasal dari investor, yaitu utang, saham preferen, saham biasa, dan saldo laba atau laba ditahan. Modal adalah sumber daya yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional, investasi, dan pertumbuhan. Jenis-jenis modal yang pertama itu ada modal sendiri, seperti saham, laba, laba ditahan, dan reservasi. Yang kedua, yakni modal pinjaman, seperti bank. Yang ketiga, modal ventura, yakni modal yang berasal dari investor yang beresiko tinggi seperti venture capital dan angel investor. Yang selanjutnya yakni struktur modal. Struktur modal adalah campuran hutang, saham, preferen, dan ekuitas biasanya digunakan untuk mendanai aset perusahaan atau susunan komposisi modal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional, investasi, dan pertumbuhan. Unsur-unsur struktur modal yang pertama itu ada modal sendiri yang berasal dari pemilik perusahaan, yang kedua yakni modal pinjaman, yang ketiga yakni modal ventura. Yang selanjutnya ini struktur modal optimal. Struktur modal optimal ya ini struktur modal yang paling efektif dan efisien untuk perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan dan operasionalnya. Struktur modal optimal dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi perusahaan, industri, dan pasar, yang gunanya untuk memaksimalkan nilai intrinsik suatu saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal optimal yang pertama yakni kondisi perusahaan seperti ukuran, industri, dan tahap pertumbuhan. Yang kedua ya ini kondisi pasar, seperti tingkat bunga, inflasi, dan risiko keuangan dapat mempengaruhi struktur modal optimal. Yang ketiga, yakni tujuan keuangan, seperti meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kemampuan bersaing, dan mengurangi risiko keuangan. Yang keempat, yakni kemampuan manajemen. Kemampuan manajemen perusahaan seperti kemampuan untuk mengelola risiko keuangan, kemampuan untuk berinvestasi, dan kemampuan untuk menghadapi risiko. Lanjut. Struktur modal berubah seiring waktu. Struktur modal berubah seiring waktu itu karena dua alasan. Yang pertama yakni dengan aksi-aksi yang disengaja, yang kedua yakni aksi-aksi pasar. Contoh aksi-aksi yang disengaja itu seperti pengambil alihan utang. Perusahaan memutuskan untuk mengambil utang untuk membiayai ekspansi bisnis atau memenuhi kebutuhan pendanaan lainnya. Yang kedua, penerbitan saham. Perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham baru untuk meningkatkan modal atau memenuhi kebutuhan pendanaan lainnya. Yang ketiga, yakni pembelian kembali saham. Perusahaan memutuskan untuk membeli kembali sahamnya sendiri untuk mengurangi jumlah saham yang beredar atau meningkatkan harga saham. Yang keempat, penggunaan dana untuk investasi. Perusahaan memutuskan untuk menggunakan dana untuk investasi dalam bisnis lain atau proyek-proyek yang berpotensi menghasilkan pendapatan.
Yang kelima, yakni pengurangan utang. Perusahaan memutuskan untuk mengurangi utang untuk meningkatkan kemampuan keuangan atau mengurangi resiko. Alasan aksi-aksi yang disengaja itu artinya perubahan struktur modal tersebut terjadi karena keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, yakni aksi-aksi pasar, yakni perubahan struktur modal tersebut terjadi karena faktor-faktor yang terkait dengan pasar, seperti suku bunga, yang kedua harga saham, yang ketiga kondisi ekonomi seperti resesi atau inflasi, yang keempat yakni industri seperti perubahan teknologi atau perubahan permintaan pasar. Yang selanjutnya yakni resiko bisnis dan keuangan. Yang pertama itu resiko bisnis. Resiko bisnis itu resiko yang melekat pada operasi perusahaan apabila tidak menggunakan utang. Tetapi dengan atau tidaknya adanya utang, resiko akan tetap ada di perusahaan. Yang kedua, yakni resiko keuangan. Risiko keuangan adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau penurunan nilai aset kegunaan karena perubahan kondisi ekonomi, politik, atau lainnya. Atau resiko keuangan itu yang menggunakan utang, sedangkan resiko bisnis itu yang tidak menggunakan utang. Tetapi meskipun tidak menggunakan utang, itu resikonya itu masih tetap ada. Gitu. Silakan dilanjut. Baik, selanjutnya leverage operasi. Leverage operasi yaitu sejauh mana biaya tetap digunakan dalam operasi perusahaan. Sebagian resiko bisnis bergantung pada seberapa besar biaya tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan. Apabila biaya tetapnya tinggi, penurunan penjualan yang rendah sekalipun dapat menyebabkan penurunan ROIC dalam jumlah besar. Biaya tetap yang tinggi umumnya terkait dengan perusahaan dan industri yang sangat terotomatisasi dan padat modal. Ketika sebagian besar total biaya merupakan biaya tetap, perusahaan bisa disebut sebagai pemilik leverage operasi yang tinggi. Konsep leverage operasi awalnya dikembangkan untuk digunakan dalam penganggaran modal. Baik, selanjutnya risiko keuangan. Risiko keuangan adalah tambahan risiko bagi pemegang saham biasa akibat keputusan pendanaan dengan hutang. Leverage keuangan adalah memusatkan risiko bisnis perusahaan pada pemegang saham. Risiko keuangan tambahan risiko bagi pemegang saham biasa akibat keputusan pendanaan dengan hutang. Secara konsep, pemegang saham menghadapi sejumlah risiko tertentu yang terkadang di dalam operasi perusahaan ini merupakan risiko bisnis yang didefinisikan sebagai ketidakpastian yang terkandung di dalam proyeksi pendapatan operasi di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah menentukan struktur modal yang optimal. Harga saham berbanding lurus dengan pendapatan yang diharapkan, tetapi berbanding terbalik dengan resiko yang lebih tinggi. Karena itu, hingga pada level di mana utang dapat meningkatkan EPS yang diharapkan, leverage keuangan dapat meningkatkan harga saham. Namun, tingkat utang yang lebih tinggi juga meningkatkan risiko perusahaan yang meningkatkan biaya ekuitas dan kemudian menurunkan harga saham. Next. WACC dan perubahan struktur modal.
Manajer sebaiknya menetapkan campuran utang dan ekuitas yang memaksimalkan harga saham perusahaan sebagai target struktur modal. Namun sulit untuk memperkirakan bagaimana perusahaan tertentu dalam struktur modal akan dapat memengaruhi harga saham. Hasilnya, struktur modal yang memaksimalkan harga saham juga meminimalkan WACC dan terkadang lebih mudah untuk memprediksi bagaimana perubahan struktur modal akan mempengaruhi WACC dibandingkan dengan harga saham. Oleh karena itu, banyak manajer menggunakan estimasi hubungan antara struktur modal dan WACC sebagai pedoman keputusan struktur modal mereka. Next. Persamaan Hamada. Menaikkan rasio uang berarti meningkatkan risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi dan akhirnya biaya utang tersebut. Lebih banyak untung juga meningkatkan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham dan meningkatkan biaya ekuitas. Menghitung dampak leverage terhadap biaya ekuitas cukup sulit, tetapi suatu formula teoritis dapat membuat mengukur dampak tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu teori struktur modal. Resiko bisnis adalah faktor penting dalam menentukan struktur modal yang optimal. Perusahaan-perusahaan di berbagai industri memiliki resiko bisnis yang berbeda-beda, sehingga dapat diartikan bahwa struktur modal antar industri akan berbeda-beda. Contohnya yaitu antara perusahaan bioteknologi dan perusahaan pengolahan makanan mempunyai struktur modal yang sangat berbeda. Nah, teori struktur modal itu sendiri dimulai pada tahun 1958 oleh Profesor Franco Modigliani dan Merton Miller atau biasa disebut dengan MM. Pada saat itu, MM membuktikan bahwa dengan sekumpulan asumsi ketat nilai suatu perusahaan seharusnya tidak terpengaruh oleh struktur modal. Hasil karya MM menandai dimulainya penelitian struktur modal modern dan penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada pelonggaran asumsi-asumsi MM untuk mengembangkan teori yang lebih meyakinkan dan realistis. Next. Sehingga ada dua dampak penelitian MM. Yang pertama yaitu dampak pajak. Pada tahun 1958, Profesor Franco Modigliani dan Merton Miller atau biasa disebut dengan sebutan MM melakukan awal penelitian, tetapi justru mendapatkan kritik keras karena MM mengabaikan pajak. Pada tahun 1963, MM merevisi teori mereka dengan memasukkan pajak dan melonggarkan asumsi tidak ada pajak perusahaan. Di sini mereka memahami bahwa peraturan perpajakan memperkenankan perusahaan untuk mencantumkan pembayaran bunga sebagai beban dan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Perbedaan perlakuan ini justru mendorong perusahaan untuk menggunakan utang dalam struktur modalnya. Hasil penelitian MM tahun 1963, di mana ia memasukkan dampak pajak pribadi, sehingga MM mencatat bahwa obligasi memberikan bunga yang dikenakan pajak sebagai penghasilan pribadi, sementara penghasilan dari saham berasal dari dividen dan sebagian dari keuntungan modal. Apabila saham dimiliki sehingga pemiliknya meninggal dunia, maka tidak ada pajak atas keuntungan modal yang harus dibayar. Jadi, jika dibandingkan pengembalian atas saham, bisa dikenakan pajak dengan tarif efektif yang lebih rendah dibandingkan pengembalian atas utang. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dampak potensi kebangkrutan. Perusahaan yang bangkrut akan menanggung beban hukum dan akuntansi yang sangat tinggi, serta perusahaan akan sulit untuk mempertahankan pelanggan, pemasok, dan karyawannya. Dan berdampak karyawan akan meninggalkan perusahaan, pemasok akan menolak memberikan kredit. Yang ketiga, pelanggan akan mencari pemasok yang stabil. Yang keempat,
memberi pinjaman akan meminta tingkat bunga yang lebih tinggi dan akan memberikan persyaratan yang lebih ketat. Next. Lanjut. Selanjutnya ada teori trade-off. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan melakukan trade-off atau pertukaran antara manfaat pajak atas utang dengan biaya kebangkrutan. Manfaat pajak atas utang. Yang pertama ada manfaat pajak atas utang. Perusahaan dapat memanfaatkan utang untuk mengurangi pajak karena bunga utang dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak. Hal ini dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Yang kedua ada biaya kebangkrutan. Namun, utang juga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan. Jika perusahaan tidak dapat membayar utang, maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Biaya kebangkrutan dapat berupa biaya langsung seperti biaya pengadilan dan biaya administrasi, serta biaya tidak langsung seperti hilangnya nilai merek dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Next. Teori sinyal. Teori sinyal adalah suatu aksi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk pada investor tentang bagaimana perusahaan memandang prospek perusahaan. Yang pertama ada informasi simetris. Informasi simetris di mana situasi investor dan manajer memiliki informasi yang identik mengenai prospek perusahaan. Yang kedua ada informasi asimetris. Situasi di mana manajer memiliki informasi yang berbeda atau dilebihbaikkan mengenai prospek perusahaan dibandingkan dengan investor. Next. Selanjutnya ada menggunakan pendapatan utang untuk membatasi manajer. Mengapa kita harus membatasi manajer? Karena seringkali manajer menggunakan kelebihan kas untuk mendanai proyek favorit mereka atau melengkapi fasilitas seperti ruang kantor yang mewah, pesawat jet perusahaan, dan perangkat elektronik di area olahraga yang semuanya tidak mempengaruhi harga saham. Ada beberapa cara untuk membatasi manajer. Yang pertama ada mengalirkan kembali sebagian arus kas kepada pemegang saham melalui dividen yang lebih tinggi atau pembelian saham kembali. Yang kedua ada menggeser target struktur modal sehingga menjadi lebih banyak utang. Yang ketiga ada pembelian menggunakan utang atau leveraged buyout LBO, atau merupakan suatu cara yang baik untuk mengurangi kelebihan arus kas. Dalam LBO, utang digunakan untuk mendanai sebagian besar pembelian saham perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hipotesis backing order. Backing order atau susunan urutan merupakan urutan dalam cara pengumpulan modal yang lebih disukai perusahaan. Pertama, kredit spontanitas, kemudian saldo laba, lalu utang lain, dan terakhir saham biasa. Kemudian faktor lain yang mungkin mempengaruhi struktur modal adalah gagasan bahwa manajer memiliki backing order atau susunan urutan dalam hal pengumpulan modal dan urusan itu mempengaruhi keputusan struktur modal. Jendela peluang. Jendela peluang atau windows opportunity merupakan kejadian di mana manajer perusahaan menyesuaikan struktur modal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari situasi pasar tertentu. Apabila saham suatu perusahaan dijual dengan harga yang berbeda dibandingkan nilai intrinsiknya, manajer perusahaan dapat menyesuaikan struktur modal perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan harga ini. Lanjut daftar keputusan struktur modal ada 12, yaitu yang pertama stabilitas penjualan, struktur aset, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, kendali, perilaku manajemen, sikap pemberi pinjaman, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, fleksibilitas perusahaan. Untuk variasi dalam struktur modal. Variasi yang luas dalam penggunaan leverage keuangan terjadi antar industri maupun antar perusahaan di masing-masing industri. Misal perusahaan minyak, produsen perawat,
bioteknologi, dan perusahaan pajak. Rasio kelipatan pembayaran harga memberikan indikasi tentang seberapa rentan perusahaan terhadap kesulitan keuangan. Ada 3, yaitu presentasi utang, tingkat bunga atas utang, dan profitabilitas perusahaan. Sekian presentasi. Betul, Bud? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.